Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan soliha? Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Di video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 4 semester 2. Mengenal Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min. Materi KD 3.8 memahami makna As-Salam dan Al-Mu'min. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya mengandung sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma berarti nama-nama, dan Al-Husna mempunyai arti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Asmaul Husna hukumnya wajib bagi orang yang ingkar kepadanya, termasuk golongan orang kafir dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Asmaul Husna berjumlah 99 nama dan hanya Allah sajalah yang pantas menyandangnya. As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Pemberian rasa aman ini berlaku kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, baik itu kepada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keseimbangan kehidupan yang ada di dunia, serta terciptanya kedamaian, keindahan, kesejukan, dan tatanan masyarakat yang sejahtera. Jadi, antara manusia dengan hewan dan tumbuhan dapat hidup damai, tentram, dan harmonis. Adapun sifat As-Salam Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat hanya dikhususkan kepada orang mukmin yang menghuni surga. Artinya, orang yang bisa merasakan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian itu hanya orang mukmin saja di surga. Sedangkan orang kafir, orang munafik, orang fasik itu tidak mendapatkan kesejahteraan dan tempatnya itu di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Salam memberi kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Dengan sifat as-salam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan, dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kalian harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan. Seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keselamatan hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kesejahteraan, perlindungan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Apabila ada teman yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di sekitar kita. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam antara lain, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Mewujudkan rasa aman di lingkungan kita, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Mudah bergaul dan banyak teman. Menolong orang lain yang membutuhkan. Al-Mu'min artinya yang maha memberi rasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi rasa aman kepada semua makhluknya, baik itu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya diberi rasa aman karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa melakukan aktivitas tanpa rasa khawatir akan bencana, gempa bumi, dan lain-lainnya. Ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah bersifat Al-Mu'min. Di antaranya tentang sarang laba-laba dan Suraqqah. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh para kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam sebuah gua yang bernama Gua Sur selama 3 hari. Sebenarnya, para kafir Quraisy itu telah menemukan Gua Sur tersebut dan hendak memasukinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut gua tersebut. Melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang berada di sarangnya, para kaum kafir Quraisy membatalkan niatnya untuk memasuki Gua Sur karena mereka menyangka gua tersebut kosong. Di hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari persembunyiannya, lalu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh seseorang yang bernama Suraqqah yang hendak menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggelincirkan dan menenggelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi oleh Suraqqah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan aman dan selamat. Dari kisah tersebut kita dapat belajar tentang arti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu mendapat perlindungannya dan pasti dihindarkan dari segala bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha pemberi keamanan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min diantaranya adalah selalu bersikap baik dan berbuat baik kepada siapapun, sehingga kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Anak soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya. Sesama teman madrasah kita harus memberikan rasa aman. Demikian juga dengan lingkungan di sekitar kita. Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya, maka keharmonisan hidup bersama akan mudah diraih. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min, yang pertama adalah bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Demikian tadi materi untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.